Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Sudah disebutkan atau masih dalam fasal tentang mukjizat Rasulullah SAW, sudah disebutkan mukjizat yang pertama, ya, mukjizat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim dan yang kedua adalah terbelahnya bulan pada masa Nabi SAW. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, wa qala Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuya li minha wa saddaqallahu qawlahu bi anna mulka ummatihi balaga aqsal masyriqi wal maghrib wa lam yantashir fil junubi wala fil shimal. Baik, ini mukjizat berikutnya dari Nabi SAW, yakni Nabi SAW mengabarkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang akan terjadi nanti, ya, yang akan terjadi nanti, dan itu saat itu belum terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan mungkin di zaman itu orang masih berpikir, masa itu akan terjadi gitu. Nah, tapi Nabi SAW sudah mengabarkannya dan itu betul-betul terjadi, ya. Di antara kejadian yang dikabarkan oleh Nabi SAW, kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala menghamparkan bumi bagiku, yakni bumi itu diratakan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau bisa melihat dari ujung timur sampai ujung barat, ya. Ini pernah seperti karomah yang terdapat pada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau juga pernah diratakan bumi, Allah Ta'ala meratakan bumi untuk Umar bin Khattab sehingga beliau bisa melihat pasukan beliau yang sedang berperang di tempat yang jauh, ya. Jadi di sini betul-betul hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi datar, gunung-gunung dihilangkan oleh Allah Ta'ala seluruhnya sampai Nabi SAW bisa melihat dari ujung timur sampai ujung barat. Kata beliau, Allah Ta'ala menghamparkan atau mendatarkan bumi bagiku sehingga aku bisa melihat timur bumi dan baratnya bumi, dari ujung ke ujung beliau melihat. Kata beliau, dan kekuasaan umatku akan akan mencapai bagian timur dan barat bumi yang diperlihatkan kepadaku. Ini terjadi ketika kaum muslimin masih di Madinah, ya. Kaum muslimin masih di Madinah, belum tersebar Islam ketika itu, belum tersebar luas ketika itu, ya. Belum di zamannya Umar bin Khattab, ya, yang sudah mulai ekspansi keluar. Di zaman Nabi SAW masih seputar Jazirah Arab. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW sudah kabarkan nanti kekuasaan umatku akan sampai ke sana dan ke sana. Kata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sabda beliau, yakni memang betul kejadiannya seperti itu, di mana Allah Ta'ala menjadikan kekuasaan umat beliau, ya, dari kalangan khulafa ar-rasyidin dan raja-raja kaum muslimin sepeninggal al-khulafa ar-rasyidin, betul-betul kekuasaan kaum muslimin sampai di timur dan barat terjauh, ya. Namun sebaliknya tidak tersebar di selatan dan utara, ya, karena di sini kan di hadis cuma dikatakan diperlihatkan kepada saya timur dan barat, tidak dikatakan diperlihatkan kepada saya utara dan selatan. Jadi penyebaran Islam itu sebagaimana sabda Nabi SAW itu melintang timur ke barat.
utara ke selatan ada umat Islam, agama Islam tersebar, tapi tidak tidak tersebar Islam seperti timur dan barat. Ya, itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dulu di utara Jazirah Arab, Eropa dan semacamnya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke sana. Ya. Belum sampai ke sana di Eropa, kemudian di bawah ke selatan ke benua Afrika. Dulu belum sampai tidak tersebar Islam di timur dan barat. Nah, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menggambarkan atau menceritakan akan kejadian yang belum terjadi ketika itu dan betul terjadi. Dan tentunya seperti ini banyak contohnya ya. Nabi mengabarkan akan terjadi begini dan begitu kejadian. Nah, ini. Yang seperti ini tidak mungkin kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang ketiga, wa kana yakhutubu ila jid'in falamma ittakhadha al-minbara wa qama alayhi hanna al-jid'u hanin al-ishar hatta jaa ilayhi waltazamahu wa kana ya'innu kama ya'innu as-sabiyyu alladhi yusakkatu thumma sakan. Mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Dulu Nabi SAW kalau berkhutbah itu di atas jidh nakhlah, pohon korma ini ya, batang pohon korma. Ya, disusun sedemikian rupa, kemudian beliau naik ke atas gitu. Ya, naik ke atas jidh tersebut. Ini satu batang korma, Nabi SAW naik di atasnya untuk berkhutbah. Nah, kemudian falamma ittakhadhal mimbar, kemudian suatu ketika Nabi SAW meminta kepada seorang perempuan dari kalangan sahabiyah, kata beliau, muri ibnaki an-najjar, ya, perintahkan kepada anakmu yang tukang kayu itu buatkan saya mimbar. Ini atas saran dari sejumlah sahabat, ya Rasulullah bagus kalau buat mimbar, ya, khusus untuk khutbah. Kemudian setelah dibuat mimbar dan beliau berkhutbah di atasnya, terdengar suara raungan, atau bukan raungan ya, kalau orang menangis terseduh-seduh, bukan suara tinggi ya, menangis terseduh-seduh ya, dari pohon korma tersebut ya, yang sudah ditinggalkan. Sekarang Nabi SAW pakai mimbar ya, seperti suara terseduh-seduhnya al-isyar. Isyar ini onta yang kecil. Kemudian sampai Nabi SAW kemudian mendatangi batang korma tadi, kemudian didekati, kemudian Nabi SAW mengelusnya, mendiamkan seperti ibu mendiamkan anaknya. Ya. 6. Summasakan, sampai tenang batang korma tersebut. 6. Dan ini zahirnya wallahu a'lam bissawab. Ya, zahirnya wallahu a'lam bissawab ini kedengaran oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kedengaran suaranya. 6. Al-isyar, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal isyaru uthilat, ketika onta-onta betina ditelantarkan. Ini zahirnya mungkin di sini seperti al-isyar, yakni suara rintihan onta yang hamil ya. Saya belum pernah dengar suaranya unta kalau tadi ya, pokoknya begitulah ya, kedengaran suara begitu dari batang kormanya. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbarnya dan menenangkannya ya. Ini menunjukkan bagaimana batang korma ini sedih ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tadinya batang korma ini merasa terhormat, mendapatkan kehormatan Nabi SAW berdiri di atasnya untuk berkhutbah. Tapi ketika Nabi SAW meninggalkannya ya, kemudian beliau khutbah di mimbar, beliau sedih sampai pohon korma ini, batang korma ini sedih sampai kemudian kedengaran suaranya oleh Nabi SAW, dan juga zahirnya didengarkan oleh para sahabat suaranya, dan itu menambah keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini mukjizat yang keempat. Kemudian mukjizat yang kelima, kata beliau, wa naba'al ma'u min baini asabi'ihi ghairu marrah, dan keluar air di antara jari jemari beliau berulang kali. Jadi antara jari jemari berarti di sini ya, keluar air dari antara jari jemari di sini, di perantaranya antara jari jemari. Jadi bukan
Kalau kalimatnya beliau baina, di antara, bukan di ujung jari jemari, tapi di antara jari jemarinya. Ya, ini mukjizat beliau yang ke-5. 6. Dihitung ya. Kemudian yang ke-6, wasabbahal hasa fi kaffihi thumma wada'ahu fi kaffi Abi Bakr thumma Umar thumma Utsman fasabbah. Mukjizat beliau yang ke-6 adalah terdengarnya suara tasbih. Dari mana? Tasbih dari biji kurma. Ya, al-hasa, hasa batu kerikil kecil. Ya, batu kerikil kecil ketika Nabi SAW meletakkan di telapak tangan beliau, kedengaran batu kerikil ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca subhanallah. Ya. Setelah itu Nabi SAW pindahkan ke tangan Abu Bakar, kemudian pindahkan ke tangan Umar, pindahkan ke tangan Utsman, dan batu kerikil itu masih bertasbih. Taib, ini mukjizat yang ke-5 yang disebutkan yang ke-6 ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan ini masih sama seperti sebelumnya ya, masalah batang korma itu, ini berkenaan dengan benda-benda mati yang mengeluh kepada Nabi SAW atau kedengaran oleh Nabi SAW suaranya. Dan ini semua menunjukkan mukjizat. Sama seperti ketika Nabi SAW disebutkan dalam sirah Nabawiyah, batu dan beberapa pohon mengucapkan salam kepada Nabi SAW, sebagaimana yang ma'ruf dalam kisah sirah Nabawiyah. Wa kanu yasma'una tasbihal ta'ami 'indahu wa huwa yu'kal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mendengarkan suara tasbihnya makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallama alaihi al-hajar wasyajaru layali bu'is. Dan Nabi dan pohon-pohon serta bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ketika beliau diutus, diangkat menjadi nabi. 6. Ini semua ya sejenis mukjizatnya. Benda-benda mati berbicara, apakah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertasbih atau mengeluarkan suara seperti batang korma tadi. Ini semua bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih semisal itu, wa kallamathu dira'ul masmu'ah wa mata alladhi akala ma'ahu min asyatil masmumah wa 'asha huwa sallallahu alaihi wasallam ba'dahu 4 sinin. Kemudian disebutkan di sini kaki kambing yang diracuni oleh perempuan Yahudi di perang Khaybar itu, ya. Disebutkan bahwa kaki kambing yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di situ ada racun. Nah, di situ ada racun. Kemungkinan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Jadi sudah terlanjur Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, kemudian daging tersebut berbicara. Kemudian Nabi SAW menghentikannya, dan semua orang yang makan daging itu semuanya meninggal kecuali Nabi SAW. Semua yang makan racun itu meninggal kecuali Nabi SAW. Ya, dikarenakan Allah sudah menjamin, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Ta'ala yang akan melindungi kamu dari manusia. Ayat ini menjadi jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin mati terbunuh. Ya. Sebelum turunnya ayat ini, Nabi SAW kalau kemana-mana, ke safar atau apalagi ke perang, selalu ada yang berjaga di depan tenda Nabi SAW, sahabat bergantian. Ya. Tapi ketika turunnya ayat ini, beliau melarang, sudah tidak boleh lagi ada yang menjaga saya, Allah sudah menjaga saya. Ini sudah ada jaminan dari Allah bahwa beliau tidak akan mati terbunuh. Ya. Dan ini di antara jaminan atau di antara realisasi ayat tersebut, racun ini, bahwa semua sahabat terbunuh kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih hidup 4 tahun setelahnya, kemudian meninggal. Walaupun penyebab meninggal beliau gara-gara racun itu, sudah kita sebutkan di sebelumnya ya, bahwasanya racun itu sudah masuk ke dalam tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman Allah Taala menahan racun itu supaya tidak bergerak ke jantung beliau. Ya, ditahan. Kenapa? Karena Allah melindungi beliau, tidak boleh dibunuh, gitu. Tidak bisa dibunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai ketika sudah tiba ajalnya, namanya manusia pasti ada ajalnya. Ya, beliau tidak mati terbunuh, cuman ada sebabnya karena itu. Ketika sudah tiba ajalnya beliau, Allah lepaskan racun tersebut, kemudian racun itu kemudian menjalar ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab kematian beliau. Taib. Sebelumnya di sini ada tambahan, disebutkan
bahwa kisah batu kerikil yang bertasbih ini, ya, ini riwayatnya tidak sabit, ya, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabit dari sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi yang tersebut dalam sahih, dalam as-sahihain atau as-sahih hanyalah bahwa batu kerikil tersebut bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di tangannya Abu Bakar, Umar dan Utsman ini tidak syah riwayatnya. Tapi ini tidak mengurangi tentunya kandungannya bahwa batu tersebut bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat berikutnya, wa sallama alaihi wa syahida dhi'bu bi nubuwwatihi. Ya, serigala juga mempersaksikan bersaksi akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Ahmad, ya, disebutkan di kisah yang panjang lebar, ya, disebutkan di dalam hadis yang panjang lebar, disebutkan di situ serigala berbicara kepada pengembala kambing, ya. Nah, kata serigala tersebut, ala ukhbiruka bi'ajaba min hadha Muhammadun Nabi bainal labatain yuhadditsun nasa bi akhbari man sabaq. Ketika serigala itu berbicara kepada pengembala kambingnya heran, kok bisa ada serigala berbicara, ya, kok bisa ada serigala berbicara. Maka serigalanya berkata, kamu mau tahu yang lebih aneh daripada ini, lebih aneh daripada serigala berbicara? Muhammad, seorang nabi yang berada di antara kota ini, dia mengabarkan kepada manusia mengenai kabar umat-umat terdahulu. Jadi menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Itu lebih ajaib lagi dibandingkan serigala berbicara, kata serigala ini. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa serigala ini mengakui, ya, dan mengimani kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Muhammadun Nabi, kata serigala ini. Muhammad seorang nabi. Kemudian mukjizat berikutnya, wa marra fi safarihi bi ba'irin yustaqa alaihi falamma rawahu jarjar wa wada'a jiranahu faqala innahu syaka kathratal amali wa qillatal alaf. Suatu ketika pernah di ketika safar beliau melewati seekor, ya, ada seekor unta yang diberi makan, ya, diberi makan oleh diberi minum oleh majikannya. Ketika unta ini melihat Nabi SAW, dia langsung berlari mendatangi Nabi SAW, ya. Kemudian beliau berkata kepada pemiliknya bahwa unta ini mengeluh kepadaku, kamu terlalu banyak memberikan pekerjaan kepadanya dan sedikit memberikan pangan kepadanya, ya. Nah, ini juga masih seperti mukjizat sebelumnya, hewan ataupun benda mati berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat berikutnya, wa dakhala haytan fihi ba'ir falamma rawahu hanna wa dharafat aynahu faqala li sahibihi innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Ini sama, ya. Beliau pernah masuk ke sebuah kebun. Di kebun itu ada onta. Ketika melihat Nabi SAW, onta ini langsung datang mendekat, menangis terseduh-seduh, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada pemilik ontanya bahwa dia mengeluh kepadaku, kamu membuat dia lapar dan memberikan pekerjaan yang berat kepadanya, ya. Ini beberapa kisah sama. Wa dakhala ha'itan akhar fihi fahlani minal ibil wa qad ajaza sahibuhuma an akhdhihima falamma ra'ahu ahaduhuma ja'ahu hatta baraka baina yadayhi fa khatamahu wa dafa'ahu ila sahibihi falamma rawahu al-akhar fa'ala mithla dzalik. Beliau juga pernah masuk ke suatu kebun yang lain. Di situ ada fahal, onta yang diperah, ya, onta yang diperah sapinya besar gitu. Nah, di mana pemilik onta ini tidak bisa untuk memerahnya, ya, tidak bisa memerahnya. Wallahu a'lam, apakah karena dia tidak mau atau mengamuk atau yang semacamnya. Intinya pemiliknya tidak bisa memerah susu dari onta ini. Maka ketika onta ini, salah satu di antara onta ini melihat Nabi SAW, dia langsung datang dengan sendirinya kepada Nabi SAW, kemudian melipat kakinya di hadapan Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi SAW memerah susunya, ya. Kemudian Nabi SAW menyerahkan susu itu kepada pemiliknya. Setelah itu datang lagi onta yang kedua dan melakukan hal yang sama di hadapan Nabi SAW. Iya. Mujizat berikutnya, wa kana na'iman fi safar faja'at syajaratun tashaqqul ard hatta qamat alaihi
falamma istayqadha dzukirat lahu faqala hiya syajaratun ista'dzanat rabbaha fi an tusallima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa adina laha fa amara syajarataini fajtama'ata thumma amarahuma faftaraqata. Mukjizat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di tengah-tengah ketika sedang safar, tiba-tiba datang sebatang pohon yang dia berdiri dari akarnya, dari tempatnya, kemudian bergeser ya, berjalan dengan akarnya sampai ke samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia nancap di situ. Ya. 6. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bangun, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bangun, diceritakan oleh sahabat yang melihatnya, pohon itu pindah dari situ ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, pohon ini minta izin kepada Tuhannya agar dia bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, maka Allah pun mengizinkannya. Ya. Di kejadian yang lain, beliau SAW pernah menyuruh dua pohon menjadi satu, maka keduanya bersatu. Ya, menjadi satu pohon. Kemudian beliau juga pernah menyuruh atau ini pohon yang sama ya. Ya, Nabi SAW menyuruh mereka berpisah, maka dua pohon ini kembali terpisah. Nah, ini semua ya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kudrah, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dinampakkan itu melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wasa'alahu a'rabiyun ayyuriyahu ayatan wa fa'amara syajaratan faqata'at uruqaha hatta ja'at faqamat baina yadayhi thumma amaraha faraja'at ila makaniha. Ada seorang Arab Badui pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda bahwa beliau nabi. Mana tandanya? Kamu itu nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh memanggil sebatang pohon, ya. Kemudian pohon ini faqata'at uruqaha, dia memotong melepaskan diri dari akarnya, kemudian berjalan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menyuruh kembali pohon itu ke tempatnya tadi, kemudian pohon itu pulang ke tempatnya. Ya, kembali ke tempatnya. Taib. Kemudian wa arada ayyan harasit tabadanat faja'alna yazdalifna ilaihi bi ayyatihinna yabda. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah akan menyembelih 6 ekor onta. Maka 6 ekor onta ini masing-masing dari mereka berlomba-lomba ingin disembelih pertama, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha dir'asyatin ha'ilin lam yanzu 'alaiha al-fahl fa hafala ad-dar'u fa halaba fa shariba wa saqa Abu Bakrin nahwu hadhihi al-qissah fi khaymatay Ummi Ma'bad al-Khuzaiyah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kantong susu dari kambing yang tidak pernah mengeluarkan susu sebelumnya. Ini kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam usap, tiba-tiba kantong susunya itu penuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerahnya, kemudian beliau minum, dan beliau juga memberikan susunya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisah semacam ini juga pernah terjadi di kemahnya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Iya. Wa nadarat ainu Qatadah bin Nu'man al-Dhafri hatta sarat fi yadihi faraddaha wa kanat ahsan aynaihi wa ahaddahuma wa qila innaha lam tu'raf. Ya, ini sampai sini ya, kisah-kisah berkenaan dengan hewan ataupun benda mati yang semuanya menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat berikutnya disebutkan bahwa salah satu mata dari sahabat Qatadah bin Nu'man al-Dhafri itu pernah lepas dari matanya, ini keluar biji matanya dari matanya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil biji mata tersebut, kemudian dikembalikan ke tempatnya, dikembalikan ke matanya, sehingga mata yang lepas tadi itu yang kemudian dipasang kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi matanya yang paling indah dan paling tajam dari dua matanya. Ya, jadi dari sebutkan di sini kenapa lepas, apakah faktor penyakit, ya. Saya nggak tahu kalau ada penyakit yang bisa sampai, mungkin saja, wallahu alam bisawab. Yang jelas disebutkan di sini matanya copot ya dari tempatnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya.
Kemudian watafala fi ainai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa armad fa bara'a min sa'atihi wa lam yarmud ba'da dhalik wa da'a lahu aidan wa huwa waj'un fa bara'a wa lam yashtaki dhalika al-waj'a ba'da dhalik. Pernah di sebuah perang Ali bin Abi Thalib pernah sakit kedua matanya. Maka Nabi SAW meludah ke mata Ali bin Abi Thalib, kemudian mendoakan dan langsung sembuh saat itu juga. Dan sejak saat itu kata beliau, dia tidak pernah lagi sakit mata, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian pernah juga Ali bin Abi Thalib sakit, merasa kesakitan di dalam tubuhnya, kemudian Nabi SAW mendoakan dan sembuh. Setelah itu dia tidak pernah merasakan penyakit itu selama-lamanya. Wa usibat rijul Abdullah bin Atiq al-Ansari famasaha fabara'at min hiniha. Suatu ketika kaki dari sahabat Abdullah bin Atiq al-Ansari pernah kena senjata, mungkin dalam perang terkena senjata tajam, pedang atau panah dan semacamnya. Kemudian Nabi SAW mengusapnya dan kakinya sembuh saat itu juga. Langsung sembuh saat itu juga. Wa akhbara annahu yaqtulu Ubay bin Khalaf al-Jumahi yawma Uhud fa khadashahu kharshan yasira famata. Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau membunuh Ubay bin Khalaf al-Jumahi di perang Uhud. Ini sudah pernah kita sebutkan ketika membahas perang-perangnya Nabi SAW, bahwa dari semua perang Nabi, perang yang diikuti oleh Nabi SAW, perang yang beliau harus sampai terjun langsung di medan perang itu cuma di perang Uhud. Yang langsung beliau bersentuhan dengan musuh, berperang. Di perang-perang lain musuh tidak pernah menjangkau beliau, tidak pernah menyentuh beliau. Di perang Uhud ini perang yang paling parah, di mana Nabi SAW berdarah, patah gigi beliau, ini satu-satunya perang yang beliau langsung terjun ke pergelutan. Kata beliau mengabarkan bahwa beliau membunuh Ubay bin Khalaf al-Jumahi di perang Uhud. Kata beliau, fa khadashahu khadsan yasira famata. Beliau hanya melukai dia dengan luka yang sedikit, langsung mati. Beliau hanya melukai Ubay bin Khalaf ini sedikit saja, kemudian dia langsung mati. Dan ini jelas menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'ad bin Mu'adz li akhihi Umayyah bin Khalaf, sami'tu Muhammadan yaz'umu annahu qatiluk fa qutila yawma Badrin kafira. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah berkata kepada saudaranya Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'adz pernah berkata kepada saudaranya Umayyah bin Khalaf. Yakni saudaranya siapa? Saudaranya Ubay bin Khalaf tadi. Saudaranya Ubay bin Khalaf, bukan saudaranya Sa'ad bin Mu'adz maksudnya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, saya mendengar bahwa Muhammad itu mengatakan bahwa dia akan membunuh kamu. Dan betul kejadian, dia terbunuh di perang Badar dalam keadaan kafir, yakni Umayyah bin Khalaf ini. Wa akhbara yawma Badrin bi masari'il musyrikin. Faqala hadha masra'u fulanin ghadan insyaallah wa hadha masra'u fulanin ghadan insyaallah wa lam ya'du minhum masra'ahu alladhi sammahu wa lam ya'du wahidun minhum masra'ahu alladhi sammahu. Di perang Badar di mana kaum muslimin menang dengan jumlah yang sedikit. Sebelum berperang besoknya Nabi SAW berkata, hari ini di sini, di ini titik ini, besok si fulan mati di sini. Di sana titik sana si fulan mati di sana besok. Insyaallah kata beliau. Insyaalahnya di sini bukan ta'liq tapi tahqiq. Bukan insyaallah kalau benar iya, kalau tidak bukan. Insyaallah itu tahqiq, yakni pasti di sini dia akan mati. Si fulan bin fulan matinya di sini, besok lihat saja dia akan mati di sini. Fulan di sini. Dan kata setelah perang Badar, dilihat titik-titik yang disebutkan oleh Nabi SAW kemarin, dan betul orang itu tidak bergeser sejengkal dari tempat dia mati. Ini jelas menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Wa akhbara anna tawa'ifa min ummatihi yakzuna al-bahra wa anna umma Haram bint Milhan minhum fakana kama qala. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa nanti akan ada umatku yang berperang menyeberangi lautan. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti akan ada umatku yang memerangi lautan. Dikabarkan bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada semua mujahidin yang berperang sampai harus menyeberangi lautan.
Maka sahabiah Ummu Haram bintu Milhan ketika mendengarkan hadis itu kagum, wah ada seperti itu, akan ada ternyata. Maka beliau pun meminta, ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa ikut di pasukan tersebut. Maka Nabi SAW mendoakan dan kejadian. Ya, radhiyallahu taala anha. Wa qala li Utsman innahu sayusibuhu balwa faqutila Utsman. Ya. Beliau berkata kepada Utsman bahwa dia akan tertimpa fitnah, dan betul beliau terbunuh. Ini kisahnya masyhur dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah berada di sebuah sebuah kebun di sumur. Beliau menurunkan kaki beliau ke sumur, duduk di tepi sumur gitu. Kemudian datang orang ketuk-ketuk. Waktu itu yang berjaga Abu Hurairah. Ketuk-ketuk. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan kabarkan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu siapa ketuk-ketuk. Maka saya pun datang membukakan pintu, ternyata Abu Bakar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutmu, mempersilahkan kamu masuk dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Maka Abu Bakar pun masuk dan duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi sumur. Enggak lama kemudian ada lagi ketuk-ketuk, enggak tahu siapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukakan pintu untuknya, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka Abu Hurairah pergi dan membuka, ternyata Umar bin Khattab, disampaikan hal yang sama. Duduk di samping kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datang orang yang ketiga ketuk-ketuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan dia masuk, bukakan pintu, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga atas bala yang akan menimpa dirinya. Nah, ini ada tambahan, bala yang akan menimpa dirinya. Maka dibuka pintu dan disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kamu masuk dan mengabarkan kepadamu bahwa memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga atas bala yang akan menimpa kamu. Ya, maka beliau pun mengatakan la haula wala quwata illa billah, atau zikir yang semacamnya. Beliau masuk. Jadi dari jauh-jauh hari Utsman bin Affan mendapatkan kabar seperti ini. Ya kan? Ya. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Makanya sangat wajar sekali ketika rumah Utsman bin Affan sudah dikepung oleh orang-orang Khawarij, ketika itu sudah dikepung rumahnya, datang sebagian sahabat kepada Utsman bin Affan. Ya, katanya, ya Amirul Mukminin, izinkan kami melindungimu. Ya, kalau kamu bilang, kami akan kumpul memerangi mereka. Ya. Sudah sampai sini? Karena ini masalahnya, perhatikan, ini bukan jihad fisabilillah, ini bukan jihad. Ya, ini namanya qitalul bughat. Ya, memerangi kelompok separatis yang dia orang muslim. Memerangi orang muslim bukan jihad namanya. Biar bagaimana masalahnya, kalau perang sama muslim bukan jihad. Ya, maka ini bukan jihad. Ini qatlul bughat, memerangi kelompok separatis atau yang berkenaan dengannya, yang semisal dengannya, yang merenung kekuasaan pemerintah. Nah, memerangi kelompok separatis seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali harus ada izin dari pemerintah. Makanya sahabat tadi tidak langsung otomatis melindungi Utsman, karena kalau dilindungi tanpa izin dari Utsman akan terjadi perang saudara. Walaupun mereka Khawarij tapi masih muslim, akan terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Maka mereka tidak berinisiatif melindungi, karena ini bukan jihad. Seandainya jihad tidak perlu izin dari pemerintah kalau diserang. Tapi karena ini perang sesama kaum muslimin, maka butuh izin dari pemerintah. Kata sahabat ini, ya Amirul Mukminin, izinkan kami melindungi kamu. Nah, Utsman bin Affan sudah dapat kabar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belasan tahun yang lalu bahwa kamu akan masuk surga atas bala. Ya. Utsman tahu betul inilah bala yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, jangan ada yang melindungi saya. Ya, tidak boleh ada yang melindungi saya. Kalian menyingkir. Ya, sampai beliau radhiyallahu anhu dibunuh beserta dengan keluarganya radhiyallahu taala. Ya, maka kejadian seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dan ini lagi-lagi merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini tadi sampai sampai di pengobatan ini ya, pengobatannya Abdullah bin Atiq. Ini berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan penyakit. Jadi mukjizat yang ada pada Nabi Isa alaihissalam juga ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 6. Bahkan lebih besar lagi. Kemudian mulai dari tadi masalah terbunuhnya Ubay bin Khalaf, ini sampai sekarang ini beliau mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang. Ya.
akan ada jihad mengarungi lautan dan seterusnya. Itu belum terjadi di saat itu, masih asing. Orang perang melewati lautan itu masih asing. Ya, apalagi bangsa Arab gitu ya. Nah, bangsa Arab itu bukan bangsa petualang. Ya, mereka tidak mengenal yang namanya meninggalkan kampung, enggak. Ya, maka sampai mengarungi lautan itu hal yang tidak pernah mereka dengar. Nah, ketika Nabi mengabarkan itu akan kejadian, Ummu Haram bintu Milhan sangat antusias untuk mengikuti pasukan tersebut sehingga meminta kepada Nabi SAW agar didoakan agar bisa ikut. Kemudian kejadian berikutnya yang juga belum terjadi di zaman Nabi SAW tapi beliau kabarkan akan terjadi dan betul-betul terjadi. Wa qala lil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, inna bani hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal mu'minina 'azimatain fa kana kadzalik. Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala putra dari Ali bin Abi Thalib, ya, putra dari Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau putra tertua, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, maka sebagian besar sebagian sahabat membaiat Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sebagian besar sahabat, kecuali sahabat yang ada di Irak dan di Syam ketika itu, ya, masih mengikut kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya kisah perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini dijelaskan dalam sirah bahwa ini murni merupakan hasil ijtihad, ya. Karena ketika Umar bin Khattab dibunuh, ya, atau Utsman bin Affan dibunuh, ya, Utsman bin Affan itu punya hubungan kerabat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada hubungan kerabatnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika Utsman bin Affan terbunuh, maka langsung dipilih ketika itu pemerintah, khalifah yang baru, yaitu Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat berbaiat, semua sahabat dan tabi'in, ya, di negeri-negeri kaum muslimin berbaiat kepada kepada Ali bin Abi Thalib, kecuali di Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan bukannya tidak mau berbaiat, tidak mau mengakui kekhalifahan, ya, beliau mengatakan enggak, jangan dulu diangkat pemerintah, selesaikan dulu kasusnya Utsman, harus cari dulu pembunuhnya. Kami tidak keberatan membaiat, tapi cari dulu pembunuhnya karena ada hubungan kerabat, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, mananya ya ini tenangkan dulu kondisi, ya, harus ada pemerintah dulu. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, harus ada pemerintah dulu, baru setelah itu kita cari pembunuhnya. Ya, kesalahpahaman seperti itu dengan ijtihad masing-masing. Kemudian kesalahpahaman itu ditunggangi oleh orang-orang Khawarij yang mengadu domba di antara para sahabat. Mereka membagi dua kubu mereka, ada yang masuk di kubunya Ali bin Abi Thalib, ada yang masuk di kubunya Muawiyah. Ya, Ibnu Katsir menceritakan, ya, ini orang-orang Khawarij, ini orang sholat malam tiap malam, rajin khataman Quran. Orang-orang Khawarij ini sholat malam tiap malam, tidak pernah ditinggal. Gampang menangis kalau mendengarkan bacaan Quran, membaca Quran, ya, rajin berpuasa, penghafal Quran, ya, ahli ibadah tapi tersesat, ya, karena tidak dibawa bimbingan para sahabat, bimbingan para ulama ketika itu. Nah, akhirnya ketika terjadi perdamaian, sudah mengarah kepada perdamaian, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib sudah mau berdamai. Mereka tidak biarkan itu terjadi. Mereka membagi dua pasukan mereka, ya, sebagian di kubunya Muawiyah, sebagian di kubunya Ali bin Abi Thalib. Saling mengadu domba. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan sebagian anggota mereka sendiri dibunuh. Mereka membunuh anggota mereka sendiri, kemudian mengatakan bahwa yang membunuh adalah kubunya sebelah. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bagaimana makar jahat orang-orang Al-Khawarij ini. Nah, wallahu taala alim bisawab. Kisah tentang masalah ini, hadis ini Husain bin Ali bin Abi Thalib, insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.